Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 2. Bella sangat menikmati hidangan yang disajikan di hadapannya. Saat selesai berganti pakaian tadi, Bella tiba-tiba merasa lapar. Bahkan, dirinya sangat malu saat perutnya berbunyi di hadapan para dayang. Ya, walaupun Bella yakin mereka tidak akan tertawa karena takut. Tapi, tetap saja Bella merasa malu. Di sela makannya, sayup-sayup, Bella mendengar jika raja telah kembali dari membasmi para pemberontak di perbatasan utara. Karena terlalu pusing dengan perpindahan tubuhnya, Bella sampai lupa dengan pemimpin kerajaan ini, yang katanya adalah suaminya yang tidak pernah mencintainya. Cih, menyedihkan. Tidak di masa lalu atau di masa depan, kehidupan percintaan Bella selalu menyedihkan. Pengawal pribadi Ratu Arabella bernama Jacob datang ke ruang makan dan memberi hormat pada Bella. "Hormat hamba yang mulia ratu," ujar Jacob. Bella mengangguk pelan, menerima salam dari pria yang menurut ingatan dari dirinya di masa lalu adalah pengawal pribadinya. "Hamba datang untuk memberi kabar jika yang mulia Raja Arthur telah kembali, ratu," ucap Jacob sopan dan menundukkan kepalanya. Jujur, ia sangat kaget dengan perubahan sang ratu, yang sekarang terlihat lebih cantik. Bukan hanya Jacob, semua penghuni istana dibuat terkejut sekaligus terpukau dengan perubahan ratu mereka. Bella meneguk air putih. Ia telah selesai makan, dan para pelayan mulai membersihkan kembali mejanya. Bella hanya diam mendengar kabar itu, membuat Jacob dan para dayang yang kebetulan berada di ruangan itu menatap bingung. Biasanya, ratu mereka akan sumringah jika mendengar raja yang telah kembali dari berbagai urusannya. Tapi sekarang, ratu mereka hanya diam. Bahkan ekspresi wajahnya terlihat sangat tidak bersemangat. Bella yang merasa diperhatikan berdehem pelan, kemudian berdiri. Baiklah, ia telah memutuskan untuk menyambut kembali sang raja atau suaminya, walaupun ia tidak berminat. Namun, ia harus melakukannya. Lagi pula, itu sudah kewajibannya sebagai ratu sekaligus seorang istri untuk menyambut kedatangan suaminya. Dan ditambah lagi, Bella sangat penasaran. Bagaimana rupa sang raja yang membuat dirinya di masa lalu sangat mencintainya, bahkan sampai tergila-gila. Bella melangkah kakinya menuju gerbang istana, diikuti Jacob dan Emily yang selalu setia di belakangnya. Sesekali, Bella tersenyum saat beberapa pelayan memberi hormat padanya. Raja Arthur dan beberapa prajuritnya telah masuk ke dalam istana dengan menunggangi kuda. Arthur turun dari kuda hitamnya diikuti Zack, panglima kerajaan sekaligus sahabatnya yang juga turun dari kudanya. Seperti biasa, wajah Arthur selalu datar, bahkan jarang tersenyum. Arthur mulai melangkah untuk masuk ke dalam istana. Langkahnya yang tegas dan aura kepemimpinan yang menguar dari dirinya membuat semua orang tidak berani menatapnya. Di sisi lain, Bella sangat terkejut melihat wajah dari sang raja. Bukannya terkejut akan ketampanannya yang sudah tidak diragukan lagi, namun dengan lekuk wajahnya. Bella mengingat wajah itu. Wajah itu sangat mirip dengan wajah bosnya di masa depan yang memecatnya tanpa alasan, dan membuat dirinya sangat frustasi. Bahkan saat Raja Arthur yang sudah di hadapannya, Bella belum berkutip. "Cih,
suaminya di masa ini adalah orang yang paling Bella benci di masa depan. Bella berdecak pelan. Mungkin sekarang Dewa tengah memberinya kesempatan untuk membalas perbuatan pria ini yang telah memecatnya tanpa alasan di masa depan. Arthur yang akan masuk ke dalam istana dan berniat mengabaikan lagi Ratu Arabella malah dibuat terkejut dengan penampilan Ratu Arabella yang terlihat... sudah lupakan. Arthur membuang pandangannya. Dia berpikir mungkin ini salah satu taktik Ratu Arabella untuk mencari perhatiannya. Bella yang melihat itu berdecak sebal. Bahkan sifatnya sama, entah di masa kini atau masa depan. Sama-sama menyebalkan. "Salam, Yang Mulia," ujar Bella menundukkan kepalanya. Namun, Arthur langsung melangkah melewati dirinya begitu saja, diikuti Zack yang semula sudah memberi salam padanya. Sepeninggal raja, Bella menggerutu kesal. Bagaimana dirinya di masa lalu bisa menyukai pria seperti itu? Astaga, apakah tidak ada pria lain yang harus dicintainya selain pria itu? Bella menghela napas. Baiklah, ia akan menjalani hidupnya sekarang sebagai seorang ratu di negeri ini. Dan akan bersikap ramah, serta tidak lagi menjadi ratu pengemis cinta di hadapan raja. Bella akan membersihkan namanya. Untuk urusan cinta, ia akan memikirkannya nanti. Siapa tahu, Bella akan menemukan jodohnya di negeri ini. Tinggal meminta cerai dari Raja Arthur, dan ia bisa hidup bahagia dengan orang yang mencintainya. Raja Arthur tengah berhadapan dengan beberapa berkas di ruangannya. Dan jangan lupakan Zack yang selalu setia menemaninya. Arthur yang tengah membolak-balikan setiap lembar kertas di hadapannya terhenti. Ingatannya berputar ke beberapa menit yang lalu, sebelum ia menuju ruang kerjanya. Sayup-sayup, ia mendengar dari para pelayan yang tengah membicarakan perubahan sikap Ratu Arabella yang sekarang menjadi ramah dan sering tersenyum. Sebenarnya, Arthur tidak berminat untuk mendengarkan. Namun, entah kenapa, telinganya tidak bisa diajak kompromi untuk mengabaikannya. Zack yang melihat sang raja yang terbengong mengernyit heran. "Ada apa, Yang Mulia?" Pertanyaan Zack membuat Arthur tersadar. Pria itu berdeham pelan dan menggeleng. Kemudian kembali berhadapan dengan berkas-berkasnya. Hari telah berganti, dan tidak terasa sudah 2 hari Bella berada di zaman ini. Dan sudah 2 hari juga ia tidak melihat wajah Raja Arthur. Dan kalau ditanya di mana Raja Arthur tidur, maka jawabannya adalah di ruang kerjanya. Menurut ingatan dari Ratu Arabella, sudah hampir 3 tahun menikah, Raja Arthur tidak pernah tidur sekamar dengan Ratu, dan memilih untuk tidur di ruang kerjanya. Dan Bella tidak ambil pusing, malah ia senang. Setidaknya, yang sekarang di tubuh ini adalah dirinya dari masa depan. Dan ia juga tidak mau tidur satu ruangan dengan orang yang ia benci. Sekarang gadis itu tengah termenung di dalam kamarnya. Selama 2 hari ini, ia hanya bolak-balik kamar dan ruang makan. Dan itu membuatnya bosan. Bella ingin menjelajahi negeri ini. Dan hari ini, ia akan memutuskan untuk menjelajahi seluruh penjuru istana dulu. Baru setelah itu, di luar istana. "Emily?" Panggil Bella pada Emily yang tengah berdiri di hadapannya. "Ada apa, Yang Mulia?" Emily menundukkan kepala saat menghadap sang ratu. Ada rasa terkejut pada dirinya saat sang ratu menyebutkan namanya. Memang, ratu mereka sekarang telah berubah. Dan itu membuat seisi istana sangat bahagia. Kecuali raja. Mungkin. "Bolehkah kau menemaniku untuk berkeliling di istana ini?"
Aku merasa bosan, ujar Bella bertopang dagu. Jacob yang kebetulan berada di dalam ruangan itu membuang pandangannya saat melihat wajah ratunya yang terlihat sangat menggemaskan. Wajahnya memerah padam, bahkan jantungnya berdegup kencang. Sialan, Jacob mengemaki dirinya sendiri. Emily membungkukkan tubuhnya. Dengan senang hati, Yang Mulia Ratu, kata Emily. Bella tersenyum bahagia. Baiklah, ayo, kata Bella semangat. Tujuan Bella sekarang adalah taman bunga yang ada di sebelah timur istana. Saat tiba di tempat itu, mata Bella sangat berbinar. Bahkan, mulutnya selalu berucap takjub dengan pemandangan hamparan bunga mawar di hadapannya. Ini sangat indah, dan Bella yang pecinta bunga sangat menyukainya. Baiklah, ini akan menjadi tempat favoritnya setelah kamar. Emily yang selalu setia di belakang sang ratu sangat bahagia. Ini pertama kalinya ratu mereka ingin keluar dan mencari udara segar di luar. Anda terlihat sangat bahagia, Yang Mulia, ujar Emily. Bella yang sedang memetik setangkai bunga mawar berwarna merah mengangguk antusias. Ia sangat senang dan sangat bahagia. Jika di masa depan, ia hanya melihat dari halaman tetangga tanaman bunga seperti ini, dan sekarang ia juga memilikinya. Sekarang, Bella akan memuaskan matanya dengan semua pemandangan ini. Mungkin sekarang Tuhan tengah mengabulkan doanya, yang ingin hidup bahagia. Bella terlalu bahagia. Tanpa ia sadari, sepasang mata tajam tengah menatapnya sedari tadi tanpa mengalihkannya walaupun sedikit. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.